sebenarnya memang sekarang itu data scientist dan data analis semacam kayak apa ya? Jadi kebutuhan gitu. Jadi it's actually emas gitu. Kayak kalau dulu, oh keren nih, kayaknya keren deh punya data scientist. Sekarang enggak. Sekarang semua perusahaan, semua company kalau misalnya enggak, itu mereka nggak bisa mengutilize data dengan maksimal jadinya. Selamat datang di podcast Upgrade Karir by Praktikum. Ini episode ke-9. Kita punya tamu hari ini, Mas Randy dari Ruang Guru. Tepuk tangan. Seru nih, seru. Terima kasih Mas Randy sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcastnya kita buat ngobrol-ngobrol. Mungkin Mas Randy boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang nonton. Mas Randy ini sekarang kerja di mana, sebagai apa, dan sudah berapa lama di sana? Oke. Nama saya Randy, saya Head of Data di Ruang Guru. Sekarang hampir 3 tahun, 1 bulan lagi 3 tahun. 1 bulan lagi? Betul, ini masih 3 tahun. Sebelumnya di Traveloka sebagai Data Engineering Lead 5,5 tahun. Sebelumnya lagi di Accenture, dan sebelumnya lagi kuliah di ITB, Teknik Informatika. Teknik Informatika. Betul. Tadi barusan nanya sama Mas Randy kuliahnya Informatika ya. Jadi circle-nya sebenarnya nggak jauh-jauh di ITB. Dulu aku ngekos di sana juga, temennya banyak anak gitu. ITB. Cuman aku doang yang bukan anak ITB pas waktu itu. Nah, cuman beda tahun ya. Mas Randy masih muda, saya udah agak berumur ya. Nah, Mas Randy mungkin boleh cerita sedikit sebelum kuliah malah. Kenapa awal mulanya milih kuliahnya Informatika itu dulu? Oh, ya menarik sih sebenarnya. Jadi dulu tuh saya iseng ikut beberapa seleksi olimpiade di SMA gitu. Saya ikut matematika, fisika, kimia, terus ada ini komputer. Ngapain olimpiade komputer gitu kan? Disuruh ngetik, disuruh apa gitu. Saya ikut semuanya. Yang nomor 1 malah yang komputer. Ternyata di sana di tesnya logika gitu kan. Logikanya seperti apa? Ada kondisi seperti ini, hasilnya seperti apa? Masuk ke situ kan. Akhirnya ikut masuk ke kabupaten, masuk ke provinsi sampai nasional. Gitu. Di situ dapat medali, alhamdulillah. Medali perunggu. Tahun berikutnya pas ada seleksi ke ITB, ternyata ITB menggratiskan biaya masuk untuk pemenang medali. Gitu. Oh gitu? Kebetulan tahun itu ada. Tahun itu ada? Jadinya, wah yaudah ini ambil aja deh. Oh gitu? Iya. Padahal saya masuk di ITB masuk, UI masuk, UGM juga masuk. UI, FK gitu, UGM kalau nggak salah, Fasilkom juga gitu. Cuman karena gratisnya di ITB ya udah ambil gratis. Pasti waktu SMA nggak banyak teman ya Mas Randy? Terlalu rajin belajar kayaknya. Ada orang loh, teman-teman ya, isengnya itu ikut olimpiade tuh luar biasa ya Mas Randy ini. Ini salah satu yang perlu dicontoh, jangan contoh saya yang nggak kuliah, nggak lulus kuliah ya. Ini contoh lah Mas Randy, contoh yang baik dan benar. Nah, Mas Randy waktu itu berarti sama sekali bukan karena ngelihat ada orang yang kerja informatika, nggak gitu ya? Belum zaman. Tahun berapa ini? Saya tahun 2013 lulus SMA. 2009 lulus SMA, 2013 lulus kuliah. Waktu itu masih belum zaman teknik informatika hits seperti apa, enggak gitu. Yang hits justru kimia biasanya minyak. Nah, itu. Minyak kan, ya. Orang pengen masuk minyak karena minyak, ya. Gajinya kan 2 digit dan sebagainya gitu kan. Lulusan fresh grade udah gede banget gajinya. Cuman saya ikutnya jadinya ke informatika karena hal itu tersebut gitu, dan waktu itu masih belum tahu juga nih bakal ngapain, ikutin aja. Gimana ceritanya saya yang tahun 99 udah terjun ke industri IT sama sekali belum gitu ya? waktu itu ya, orang juga nggak tahu. Ditanya kerjanya apa dulu Mas Putra, susah jelasinnya kan. Buka warnet ya katanya. Ya mungkin gitu. Lebih itu paling gampang menjelaskan waktu itu ya. Apalagi kayak zaman sekarang udah terlalu banyak kayak Mas Randy title-nya Head of Data, itu susah menjelaskan sama orang-orang kayak di kampung. Betul. Dulu asal tinggal di? Saya tinggalnya di Cianjur. Cianjur? Cipanas lebih tepatnya. Kalau orang sering liburan ke puncak gitu kan, orang-orang Jakarta. Mas Randy dari Cipanas. Oke. Nah, kemudian kuliah informatika di ITB. Betul. Waktu masuk informatika di ITB, mengalami kayak culture shock nggak? Culture shock as in, kok komputer kok belajarnya fisika, matematika, kalkulus kayak gitu-gitu nggak? Ada pertanyaan gitu nggak? Itu sih kalau culture shock-nya bukan di sana, tapi culture shock-nya di ternyata kalau waktu SMA saya kayak termasuk yang paling pinter gitu kan, tapi ITB jadinya banyak banget yang pinter-pinter banget gitu kan, jadinya ya lebih ke jadi humbling aja sih, humbling experience, kayak ternyata
saya mesti belajar lebih giat lagi nih gitu kan. Banyak banget gitu kan orang-orang dari Jakarta, dari Bandung yang mungkin udah jauh lebih punya ini ya, maksudnya kayak dari sisi pendidikannya lebih bagus gitu. Jadi saya ngerasanya justru humbling experience aja. Jadi yang bisa diambil pelajarannya teman-teman adalah di atas langit selalu ada langit ya. Betul. Dan karena sekarang zamannya lebih zaman kolaborasi, bukan zaman kompetisi lagi, sebenarnya itu nggak masalah. Sebenarnya itu justru peluang kita untuk belajar dari orang lain ya. Betul gitu banget, betul banget. Nah, gitu. Jadi setelah Mas Randy tamat, selama Mas Randy kuliah di ITB, pernah kayak ada side project kayak gitu-gitu nggak? Ada. Saya ngerjain beberapa project lah gitu, kayak dari bengkel, dari restoran. Banyak salahnya juga, dimarahin klien juga ada gitu. Cuman beda banget sama di kuliah memang gitu. Itu masuk ke poinnya Mas Putra tadi. Di kuliah mungkin kamu diajarin dasar-dasar, tapi pas prakteknya itu sama klien itu bakal agak beda gitu kan, dinamika dengan kebutuhan, sebenarnya kebutuhan real dunia nyata itu seperti apa gitu. Ya. Belajar Kita banget. baru belajar, kita belajar teori di kampus is one thing, tapi belajar kehidupan nyata itu jauh gapnya dengan yang kita pelajari di kampus. Beda, gitu kan. beda. Dari mulai kayak semua kita yang pelajari di kampus itu kan biasanya kondisinya optimal. Kalau kita belajar datanya itu biasanya udah yang bersih. yang ini gitu kan. Padahal ketika misalnya kita dimintain bantuin satu kecamatan misalnya gitu kan, itu dari kelurahan yang ini format datanya beda, yang ini format datanya beda, yang sono format datanya beda. Itulah kehidupan nyatanya. Betul. Itu fungsinya teman-teman harus selalu ngoprek. Jadi anak IT kalau nggak ngoprek nggak usah jadi anak IT, ya kan? Benar. Jadi anak IT itu harus rajin ngoprek, itu satu. Nah, lalu setelah Mas Randy tamat, kemudian apply, cari-cari kerja mulai gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya intern di sebuah konsultan namanya Accenture. Accenture. Ini sebelum tamat atau sudah? Iya, masih tahun ketiga lah, karena ada satu mata kuliah diwajibkan untuk kamu emang kerja praktek gitu kan. Ya udah saya ambil, kebetulan Accenture orangnya masuk ke kampus gitu kan, nyeritain dan sebagainya. Udah deh saya apply situ. Dan ketika fresh grade nggak mau mikir banyak gitu, ya udahlah kesini aja, yang penting dapat kerja dulu, karena background saya bukan yang berada banget juga, jadi yang nyari aman gitu loh, yang penting bisa dapat kerjaan dulu, ya udah masuk situ. Nah kebetulan pas masuk situ baru deh nyentuh dunia data. Gitu. Dan rezekinya bagus. Accenture itu bukan perusahaan ecek-ecek perusahaan kecil kan, Accenture itu sebuah perusahaan yang memang ya well established gitu kan. Jadi ketika Mas Randy kepingin belajar di situ, kesempatannya banyak gitu. Ada dulu ya waktu aku kuliah juga, ketika orang kerja praktek misalnya biasanya milih tempat yang gampang-gampang aja gitu, yang biar ini kan cuman buat dapat nilai aja supaya syarat lulus aja gitu kan istilahnya. Nah, jadi in a way Mas Randy milih Accenture itu adalah salah satu ya rezeki lah kalau kita boleh bilang yang bagus, yang mendukung sampai saat ini gitu. Makanya pergerakannya bagus juga gitu. Nah, itu juga perhatian buat teman-teman, jangan selalu pengen cari mudahnya aja gitu kan. Kalau mau cari mudahnya ya kerja praktek di bengkel sebelah kampus aja gitu, itu gampang tuh gitu kan. Nah, pilihlah tempat-tempat yang memang kira-kira bisa memberikan nilai tambah buat kita gitu. Betul. Nah, lalu pengalaman kerja di Accenture tuh pertama join jadi apa? Part of Project Management Office. Oke. Project Management Office. Betul. Title-nya megangnya apa waktu itu? Project-nya tuh project tentang data warehouse gitu. Jadi project management office, tapi karena perlu technical, diambilnya orang IT. Orang gitu. IT, Jadi, ya. karena nggak bisa cuman tahu-tahu kayak nyuruh-nyuruh doang, atau misalnya kayak ngatur-ngatur jadwal gitu kan, nge-raise risk. Tapi nggak bisa ngasih solusi misalnya gitu kan, tapi nggak bisa ngasih saran. Justru mungkin dicarinya yang memang punya background sehingga bisa ngerti, oh kayak gini ya case-nya ya, mungkin bisa kayak gini gitu. Waktu pertama kerja di Accenture, waktu pertama magang dulu deh, KP dulu di situ. Ada perbedaan nggak dengan yang selama ini di kampus? Misalnya kayak belajar data, waktu KP udah belajar data warehouse, waktu intern gitu? Belum. Nggak ada kan? So, perlu ada adaptasi nggak waktu Pasti. ke Accenture? Pasti. Perlu waktu onboarding juga? Jadi sebenarnya sih bukan pas onboarding ya. Onboarding mungkin lebih ke culture company-nya gitu kan. Apa sih best practices-nya, kemudian cara ngomong ke klien seperti apa. Tapi dari sisi teknisnya itu lebih ke ongoing sih. Lebih ke belajarnya sambil kayak ini apa ya maksudnya ya, antara googling atau
cari resource yang sudah memang ada di Accenture itu sendiri karena dia punya knowledge base yang bagus banget sih dari seluruh dunia. Jadi ya nyarinya di situ paling, Mas Putra. Dan tapi mereka juga tidak mencari orang yang dalam artian memang udah mengerti tentang apa yang selama ini mereka jalani. Misalnya gini, selama ini misalnya mereka data warehouse pakai tools tertentu, mereka nggak mencari yang kayak gitu ya? Mungkin ada ya dari senior saya, tapi kan saya masih fresh grade-nya nih, jadi semacam part of the team kan. Nah, jadi mungkin dari seniornya sudah ada, dari saya yang datang belajar sambil bantuin gitu. Oke, got it. Berarti ini teman-teman, pentingnya juga teman-teman internship di satu perusahaan gitu ya, apalagi kalau perusahaannya yang bagus. Nah, itu kenapa aku berupaya supaya studentnya praktikum, misalnya dia ngambil data analis, data scientist, di bulan ke-4, bulan ke-5, kita tawarin paid internship di perusahaan-perusahaan partner kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa partnership sama Ruang Guru untuk nawarin internship di situ gitu. Nah, ketika kita sudah internship di satu tempat, kayak Mas Randy bilang tadi, peluang karena internshipnya di Accenture, ketika sudah lulus pengen masuk Accenture, lebih gampang. Kan gitu kan? Itu kan biasa gitu ya? Betul. Nah, oke. Nah, setelah dari Accenture kemudian ke Traveloka. Betul. Ke Traveloka pindah jadi software engineer. Jadi sebenarnya saya ngecek LinkedIn iseng. Ada CTO Traveloka waktu itu namanya Derianto Kusuma. Sebelum dia resign. Betul, dia nge-message saya apakah tertarik untuk join gitu kan. Terus kita ketemu ngobrol-ngobrol. Pertama-tama tuh bukan interview tapi ngobrol banyak, beberapa kali ngobrol. Akhirnya wah tertarik juga deh, kayaknya mau ikut gitu kan. Akhirnya saya datang di interview. Waktu itu yang interview saya CEO, CMO, sama CTO. masih kecil banget. Iya. Tim berapa waktu itu ya? Saya employee ke-28, nggak tahu IT-nya doang, nggak tahu semuanya, tapi employee ke-28 lah. Yang jelas bukan orang HRD yang ngurusin gitu kan? Simpelnya gitu kan? Betul. Masih kecil timnya, oke. Masih kecil timnya gitu. Jadi saya, kok begini banget gitu kan. Terus ditanya juga banyak hal, dari coding juga ditanya gitu kan, dari bisnis juga ditanya gitu kan. Misalnya kayak case gimana kalau kita mau jualan nasi goreng di Jakarta gitu kan. Itu kan business questions banget. We have to a lot of assumptions, some market dan sebagainya. Jadi ditanya akhirnya dibilangnya kayaknya cocoknya software engineer, dan kebetulan waktu itu software engineer-nya di data juga karena background saya sebelumnya. Gitu. Jadi ngurusin data juga masuk pertama kali bikin report. Ini bantu dong, ada ini nih dari CS butuh bikin report ini. Oh ya, dibantu. Gitu. Walaupun agak-agak malesin ya sebetulnya ya bikin report gitu, tapi necessary. Kadang-kadang yang begitu-gitu harus dilewatin supaya tahu nanti gitu kan. Kemudian 5 tahun sekian di Traveloka. Terakhir sebelum keluar apa posisinya? Posisinya data system architect juga data warehouse lead. Jadi ya sebagai software architect iya, sebagai data warehouse engineering lead juga iya. Gitu. Kok bisa gitu ya? Iya, memang kebutuhannya lagi seperti itu aja gitu. Walaupun buat teman-teman ya, kan itu dua hal yang berbeda sebenarnya, dua fungsi bisnis yang berbeda, tapi ya kalau bisa digabungin sebenarnya kan gitu kan. Aku berbicara dari sisi praktikum misalnya, kalau orang ngambil web developer atau software engineer, kemudian ada data analis, data scientist, biasanya ketiga ini punya fungsi masing-masing kalau di perusahaan. Betul. Nah, Mas Randy waktu itu memegang dua di antara tiga ini kan, sebagai data warehouse lead juga. Berarti menyiapkan kesiapan data yang baik juga. Ada kayak lab machine learning atau kayak gitu-gitu nggak? Ada juga. Ada juga bikin ya? Ya, tapi bukan tim saya waktu itu. Beda. Jadi sebenarnya kalau ngomongin startup, role kamu apa gitu kan, itu tidak sespesifik di perusahaan besar. Betul. Misalnya di perusahaan besar, kamu apa? Data analis, udah pasti kamu ngomong gitu. Bener, pasti ngerjain itu gitu. Tapi di startup, enggak. Palu gada sebenarnya. Jadi pas awal-awal saya bisa ngerjain apa, saya bantu. Itu tergantung berproses. Jadi nggak say no selama saya bisa belajar gitu. Nah itu kebawahnya kemana-mana jadinya. Betul. Nah tapi ya, itu bisa dilihat untuk orang yang mungkin sangat strict, itu bisa kayak yang banyak banget kerjaan gua. Tapi lagi-lagi, mari kita melihat sesuatu itu dari sisi baiknya. Ketika kita melakukan itu, kita akan
terekspos dengan banyak sekali fungsi-fungsi bisnis dan kita bisa belajar banyak dari situ. Betul, Gitu ya. betul. Dan benar kata Mas Randy bahwa kalau di startup yang biasanya pre-series A ya, sebelum seri A yang timnya belum terlalu besar, one man show itu adalah hal yang biasa gitu. Sebagai contoh, aku pernah jadi CTO tapi juga fundraising ke Oke. ya, jadi aku menyiapkan kayak deck, bikin bisnis, ketemu sama investor kayak gitu-gitu. Padahal pegang role-nya CTO. Jadi itu adalah hal yang biasa. Dari situ kita banyak belajar gitu. Dan jangan pernah takut sama hal-hal kayak begitu gitu. Yang penting kita jalanin kesempatan yang ada. Dan biasanya kalau kita memang tekun dan sungguh-sungguh, setelah itu kesempatan berikutnya bakal luar biasa gitu. Ya. Sebagai contoh, Mas Randy setelah dari Traveloka lalu ditawarin atau gimana ke Ruang Guru? Betul, tawarin. Ditawarin. Tawarin di approach gitu. Waktu join Ruang Guru jadi apa? Namanya Senior Data Manager. Senior Data Manager. Betul, Oke. betul. Sebenarnya kan di Traveloka, ya manager juga lah, cuman sebutannya lead gitu Lead, ya. ya. Jadi manage tim, mungkin berdasarkan hasil interview lebih cocok sebagai senior manager gitu kan. Dan di bidang apa? Data gitu. Bidang data. Pertama datang ke Ruang Guru itu megang beberapa hal Mas Putra. Yang pertama data warehouse lagi, data engineering lagi juga karena expertise-nya di situ, data science juga gitu kan. Baru pelan-pelan ke depannya megang beberapa hal lain seperti sales, marketing gitu. Dan kayaknya awal tahun ini baru deh dipromot jadi head gitu. Sebenarnya sih promosinya lebih ke ganti judul ya, soalnya kerjaannya udah begitu-begitu juga gitu gitu. aja ya. Pas apakah setelah promosi jadi berbeda banget? Sebenarnya masih sama gitu, juga, masih sama gitu. gitu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang jadinya lebih banyak di delegate gitu kan. Nah, jadi lebih ke ya proses lah, sambil proses gitu. Dan seharusnya setelah pegang posisi manajerial, jadi head of data misalnya, urusan teknikalnya agak berkurang harusnya nggak? Lebih banyak manage tim atau? Betul, betul. Sebenarnya saya termasuk yang teknikal banget juga. Maksudnya ketika tim perlu, nggak ada yang bisa cover, saya langsung masuk gitu. Cuman most of the time itu bukan jadi prioritas. Karena sebagai pemimpin tim, itu prioritas utama kita, prioritas timnya bagus gitu kan, gitu. Timnya juga efektif, tidak ada blocker gitu kan, roadmap-nya jelas. Jadi justru eksekusi itu nomor X nanti gitu. Kalau misalnya kita justru mau sok-sokan eksekusi terus, malah timnya terbengkalai, nggak baik gitu. Jadi pelajaran juga buat teman-teman, kalau mudah-mudahan kita doain teman-teman suatu saat menempati posisi-posisi ini, terkadang delegasi itu adalah satu hal yang penting untuk dipelajari gitu. Untuk orang-orang yang backgroundnya teknikal kayak aku, Mas Randy, itu agak sulit sebenarnya karena gue gatal nih pengen gue yang ngerjain sendiri gitu. Tapi kita terkadang harus mendelegasi ke orang supaya tim kita juga bisa tumbuh. Betul. Prioritas kita sebagai head of something atau chief of something adalah bagaimana tim kita bisa berkembang. Kurang lebih begitu kan. Nah, oke, kita berbicara sekarang masalah Ruang Guru. Mas Randy di situ sebagai head of data, kira-kira day to day-nya seperti apa? Coba kasih tahu gambaran ke teman-teman. Oke. Aku apa timku nih? Mas Randy. Aku dulu ya. Jadi kalau hari-hari sih sebenarnya banyakan koordinasi ya. Jadi main job desk sebagai seorang manajer itu sebenarnya koordinasi ya. Meeting engineer. Head of meeting gitu. Jadi hal pertama pasti memastikan teman-teman mengerjakan apa yang paling penting dikerjakan pada saat itu. Jadi ensure the priority of each of the team itu penting banget gitu. Jadi memastikan itu dan memastikan rencana kedepannya juga clear. Yaitu tadi yang saya bilang roadmap. Dan memastikan secara lebih taktis lagi apakah mereka ada blocker atau enggak gitu kan, apa support yang bisa kita sebagai lead itu berikan ke teman-teman gitu. Jadi in day to day basis seperti itu. Nah, kenapa kok banyak meeting? Ya pasti banyak koordinasi. Misalnya kita mau clarify sama user gitu kan, ini A sama B penting mana? Kenapa A lebih penting menurut kamu? Kenapa B lebih penting? Hence there are discussions kan. Discussions hence meeting. Jadi dari situ kita bisa meramu semua informasi yang didapat dari meeting-meeting itu untuk kemudian memberikan decisions gitu. I see. Got it. Nah, begitulah kurang lebih day to day-nya ya. Memang kalau udah posisinya agak-agak senior itu memang banyakan meetingnya daripada kerja. Enggak, itu kerja sebetulnya. Ya, itu kerja enggak. Banyakan meetingnya daripada codingnya sebenarnya gitu. Dan ya walaupun kadang anak-anak IT itu
sebenarnya malas ya disuruh meeting itu, tapi ya betul. tapi ya itu penting gitu. Kelangsungan bisnis itu adalah suatu hal yang penting yang untuk kita pikirkan gitu. Nah, ada fakta menarik kalau kita bicara soal data science dan kebetulan Mas Randy di Ruang Guru, sebuah perusahaan yang memang edutech lah ya kita sebut ya. Menurut sebuah studi dari Arizona State University, mereka menggunakan data science untuk melakukan modeling di kampus mereka dan membuat model-model tertentu dan melakukan optimasi dalam misalnya proses belajar dan segala macam. Dan karena proses itu dilakukan, itu bisa mengurangi jumlah dropout di kampus mereka. Itu kan sebenarnya agak-agak kontradiktif ya. Agak kontradiktif as in kampus itu kan adalah sebuah tempat yang sangat konvensional untuk belajar gitu kan. Betul. Teoritis sekali dan ya pokoknya konvensional. Mereka menerapkan sebuah metode data science di situ yang diprediksi oleh machine learning, diprediksi oleh komputer basically gitu, untuk memperbaiki cara belajar. Coba kalau di Ruang Guru hal itu dilakukan nggak? Oh iya, pasti. Jadi kita melakukan hal yang mirip-mirip dengan itu. Kita membuat sebuah recommender system. Recommender system atau sistem rekomendasi itu ketika sebenarnya umumnya ya, ketika kita mau mencocokkan antara entity sama human gitu. Jadi misalnya nih Mas Putra kalau Netflix gitu kan sukanya nonton apa gitu kan. Nah kalau di Ruang Guru agak beda gitu. Bukan Mas Putra suka belajar apa itu. Biasanya kan kayak normalnya orang nggak terlalu suka gitu kan. Cuman naturally Mas Putra lagi kurangnya, lagi mesti belajarnya yang mana nih gitu. Lagi nggak bisanya yang mana gitu. Nah itu kita coba diagnosa, semacam kayak diagnosa. Jadi ada mereka bisa mengerjakan beberapa soal. Dari soal itu kemudian kita diagnosa, oh kayaknya orang ini secara pemahaman masih belumnya di sini nih gitu. Nah itu kenapa jadi sesuatu yang agak berbeda dengan rekomendasi sistem pada umumnya. Di pendidikan ada namanya kayak apa ya, kurikulum dan ada juga dependensi. Jadi kamu nggak bisa belajar A kalau kamu belum bisa belajar sebelumnya gitu kan. Sehingga kita nggak bisa bilang doang kayak ini gitu, bukan. Tapi kamu harus mundur dulu, dia sampai mentok gitu kan. Kira-kira dia nggak bisanya di mana gitu. Nah mundurnya biar paling efektif dan nggak terlalu banyak kerjain soal berapa dan sebagainya. Itu kita juga ada algoritmnya. Jadi in the end kita pengennya user itu belajarnya efektif gitu. Dia nggak apa ya, kayak semacam mungkin Mas Putra ngerjain soal terus di sampingnya ada guru yang liatin gitu kan. Oh Mas Putra ini masih belum bisa nih, udah nih. Jadi ini aja baca bab ini gitu. Jadi kayak semacam begitu gitu. Jadi bisa secara otomatis memberikan saran yang efektif buat si muridnya. Ini menarik karena lagi-lagi kayak aku bilang, institusi pendidikan yang konvensional terutama ya, sekolah, kampus, kan boleh dibilang bahwa mereka menyiapkan sebuah metode belajar yang mass produce sebenarnya kalau aku bilang ya. Dengan kata lain misalnya gini, ada satu angkatan informatika 1 tahun misalnya, ada 5 kelas. Kelima kelas ini, let's say satu kelas ada 30 orang. 150 orang ini harusnya memiliki standar yang sama dan cara belajar yang sama. Begitu kan harusnya kan? Karena kalau nggak jadi jomplang nanti nih, ya kan? Kalau yang satu belajar matdis, yang sono harus belajar matdis. Matdis di sini matematika belajarnya yang ini, walaupun beda dosen misalnya, yang sana harusnya tetap belajar itu juga gitu. Ada standarisasinya gitu. Kalau kita bicara kayak yang dilakukan Arizona State University, atau lebih gampangnya yang dilakukan oleh Ruang Guru saat ini, itu kan berarti ada personalized learning proses di situ kan. Betul. Satu murid dengan murid yang lain, pola belajarnya jadi beda gitu. Kurang lebih kayak gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ini kan Ruang Guru tuh banyak kan siswa sekolah ya, sekolah dasar, menengah. Ya, SD, SMP, SMA. Jadi masing-masing mereka ini proses belajarnya beda gitu. Betul. Hasilnya gitu. Ya. Dan itu self-paced atau gimana? Ya, self-paced. Jadi sebenarnya mereka bisa memilih sendiri gitu, pelajaran-pelajaran apa yang mereka bisa kerjakan gitu kan. Bisa juga mereka membuat sebuah playlist. Jadi ada fitur playlist juga kayak semacam kayak aku mau belajar ini juga bisa gitu. Jadi mereka juga bisa punya jadwal sendiri juga, bisa kita rekomen juga gitu. Itu tergantung banget sama apa yang mereka preferensikan gitu. Tapi ketika mereka menggunakan fitur yang kita sediakan itu gitu, kita akan memberikan saran yang terbaik untuk mereka. Gitu. Nah, karena kita berbicara data, Mas Randy punya data nggak? Aku tertarik nih mengulik. Mas Randy punya data nggak untuk orang-orang, let's say yang
murid-murid yang nggak di ruang guru dengan yang di ruang guru. Ada disparitas nggak di antara yang ikutan ruang guru dengan yang nggak ikut ruang guru gitu misalnya? Itu sebenarnya saya nggak punya datanya karena memang agak sulit ya. Perlu controlled eksperimen di sana gitu. Tapi jadi, secara umum lah kalau kita ambil perbandingan lah gitu. Agak sulit juga sih. Biasanya kita bandingannya orang yang sama dari waktu ke waktu gitu. Mereka apakah lebih baik apa enggak. Jadi kita kayak sebenarnya semacam scoring gitu. Orang ini di pelajaran ini, bab ini, subbab ini, berapa nilainya kurang lebih gitu. Kayak kita mendekati nilai latent value-nya, kira-kira segini gitu. Nah, simply yang paling jelek nilainya kita rekomen. Itu gitu. Yang diperbaiki? Itu yang diperbaiki. Tuh. Agak-agak menentang metode belajar pada umumnya juga nih sebenarnya. Karena kan kalau di kita sekolah, biasanya kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, selagi kita bisa naik kelas, yang itu biasanya udah agak-agak kita lewatkan tuh gitu kan. So, begitulah teman-teman, di zaman sekarang ini, mungkin ya, aku bisa menyebutkan bahwa sebenarnya kan ruang guru itu adalah sebuah complementary system untuk orang-orang yang kepingin belajar lebih baik gitu kan. Simpelnya begitu kan. Memberikan rekomendasi tapi bukan seperti rekomendasi Netflix atau YouTube gitu. Tapi justru ini untuk perbaikan apa ya? Mungkin fondasi-fondasi yang kurang kuat dari sebelumnya diperbaiki di ruang guru gitu ya. Menarik banget. Jadi kalau misalnya terstandar dan sebagainya memang betul, tapi kan orang masing-masing tuh beda-beda ya, masing-masing tuh beda-beda, nggak bisa banyak yang terseret juga gitu, banyak yang terseret juga, kayak mungkin dari SMP nggak terlalu paham, pas masuk SMA makin rumit, makin nggak paham gitu kan, jadi disitulah kita bisa mungkin ngebantu juga gitu kan, kamu sebenarnya belum benar-benar paham loh, coba ini dulu deh gitu, sampai benar paham. Gitu. Akhirnya mungkin boleh kita nggak bisa generalisir, tapi mungkin juga bisa kita sebut bahwa kayak ada orang yang kadang benci matematika, benci fisika gitu kan. Mungkin sebenarnya karena kesalahan proses belajar di satu masa yang lalu, padahal mungkin sebenarnya bisa gitu. Cuman karena mungkin pas waktu belajar sama guru itu gurunya nggak enak, mungkin gitu kan. Mungkin kayak gitu. Jadi sehingga antipati duluan sama fisika sama matematika dan itu memang harusnya bisa diselesaikan dengan baik kalau ikut ruang guru jadinya kayak gitu ya. Betul. Kita perhatian banget soal itu juga. Bahkan kita lihat user ini sebenarnya dia ngulang-ngulang video tertentu nggak? Kalau ngulang-ngulang berarti nggak jago ngajarnya. Oh gitu? Kalau nggak jago bikin video ulang. Oh gitu? Iya. Jadi kita beneran ngelihat nih, ini usernya beneran bisa ngikutin nggak gitu. Kalau nggak bisa ngikutin kita perbaiki gitu. Jadi supaya apa? Supaya overall over the time itu makin bagus-bagus terus kontennya sehingga user tuh bisa makin cepat pahamnya juga. This is a great point. Jadi kalau aku mencoba membuat korelasi, sebenarnya kayak kalau praktikum itu kan bukan melulu komplementari aja, karena misalnya orang yang ikut praktikum tapi dia sama sekali nggak punya background IT pun dia bisa belajar, karena seperti kita tahu profesi software developer, web developer, data analyst, data scientist adalah profesi-profesi yang bukan eksklusif untuk anak-anak IT doang. Betul, gitu kan. Betul banget. Semua orang bisa sebenarnya gitu. Bisa. Nah, tapi ada fakta menarik. Jadi kayak waktu itu pas lagi webinar sama Mas Randy atau enggak ya, aku lupa. Kita punya lulusan yang namanya Mas Angga yang aku bilang kan. Jadi Mas Angga itu S1, S2-nya IT. Dia sudah bekerja di industri IT, dia kerjanya di industri perhotelan. Dia terakhir itu waktu ikut praktikum dia jadi IT manager di Bintan kan, di Resort Bintan. Dia bilang waktu lagi syuting video itu dia bilang, "Mas, aku benci tuh dari kuliah dulu aku benci sama yang namanya coding tuh, matematika segala macam, benci lah aku," katanya gitu kan. Jadi dia lebih senang kayak networking, hardware kayak gitu-gitu. Ada juga kan orang IT yang kesana fokusnya. Nah, sampai dia bilang, "Kalau waktu itu aku ngelamar pekerjaan nih misalnya, kan orang IT itu kan biasanya dibajak dari sini, bajak sini kayak gitu kan. Kalau ada yang nawarin dia dan dibilang salah satu job desk-nya adalah coding, ditolak sama dia. Dia nggak mau gitu, segitu bencinya dia. Yang serunya setelah dia ikut praktikum, kok dia jadi ngerasain ternyata coding tuh enak ya, seru ya gitu. Setelah lulus, dia kan ngambil data analis. Setelah lulus, dia malah tertarik untuk ngoprek kayak Swift, ngoprek Golang kayak gitu-gitu loh.
Oke. Sesuatu yang nggak dipelajarin di praktikum gitu. Betul. So itu tadi aku bilang, Iya, ketemu iya, iya. missing linknya kenapa dia nggak suka misalnya selama ini, dan diajarin dengan cara yang Lebih baik. gitu kan, sehingga akhirnya dia sadar ternyata coding itu gampang ya gitu. In a way itu mirip dengan apa yang coba dilakukan oleh Ruang Guru kepada teman-teman adik-adik kita yang sekolah SD, SMP, SMA gitu, karena memang mau nggak mau kita akui bahwa pola pendidikan kita di Indonesia ya masih banyak yang harus kita perbaiki gitu kan, masih kecuali mungkin untuk orang-orang yang terlalu pintar kayak Mas Randy gitu ya, banyak orang-orang yang ya struggling lah gitu istilahnya. Ya, justru karena itu kan Ruang Guru hadir kan untuk membantu adik-adik kita ini gitu. Nah, kalau tadi cerita Mas Randy sebelumnya di Traveloka. Sekarang di Ruang Guru itu kan dua industri yang sangat berbeda ya. Betul. Jauh gitu industrinya. Domain knowledge-nya beda, cara bisnisnya beroperasi beda. Ada perbedaan nggak role-nya sebagai data scientist atau data professionals di Traveloka dengan di Ruang Guru? Oke. Secara role itu sebenarnya orang data tuh harus ngerti bisnis. Orang data harus ngerti bisnis. Kenapa orang data harus ngerti bisnis? Karena data aja itu nggak cukup untuk memberikan informasi apapun. Gitu. Jadi kita perlu tahu bisnis seperti apa. Misalnya deh, kalau di Traveloka itu pricing itu sangat dynamic sekali. Betul. Mungkin Mas Putra ini mau pulang ke Medan berapa ya? Selang misalnya meleng dikit aja. 10 menit ya. Oh, beda lagi beda gitu lagi, kan. ya. Karena apa, supply and demand-nya sangat dinamis sekali gitu. Betul. Tapi kalau misalnya semacam kayak pendidikan kan biasanya belinya dibikin di pergantian tahun ajaran gitu kan. Jadi lebih nggak dinamis gitu di aspek situ. Itu bedanya salah satunya. Nah, itu kita mesti ngerti. Kalau misalnya memang sebagai data scientist, opportunity apa yang bisa kita lakukan. Let's say kita ngomongin pricing. Gimana nih? Kita bisa ngasih price yang oke buat user ketika memang harganya pada naik, dan misalnya ketika harganya pada turun gimana biar balance gitu kan, equilibrium di supply and demand. Itu juga termasuk apa yang bisa kita lakukan di sana. Nah, kalau misalnya di Ruang Guru let's say gitu kan. Ada contoh lagi misalnya kita mau melakukan marketing besar-besaran ketika tahun ajaran. Karena itu kan momentum banget. Gimana nih kita punya budget sekian, ada slot iklan di sini. Nah, itu bisa optimization problem. Itu data problem juga gitu. Masukin kita jadwalnya, budget kita masukin, keluar ini rekomendasinya yang paling bagus gitu. Jadi ketika kita tahu bisnisnya itu sebenarnya fokusnya di mana, kita bisa ini opportunity-nya di sini nih. Ini biasa disebutnya data monetization, tuh bukan jual data terus dapat duit, bukan itu, tapi bukan ya. Tapi bagaimana menggunakan data untuk supaya bisnisnya lebih efisien dan lebih bisa bisa memberikan value ke user juga gitu. Jadi ini satu lagi fakta yang menarik juga, yang teman-teman harus memahami, bahwa ketika teman-teman jadi orang IT, itu urusannya bukan misalnya jadi data analis, data scientist gitu. Urusannya bukan di divisi itu aja. Kita harus, usernya kita kan banyak. Kayak tadi misalnya, usernya Mas Randy orang marketing untuk bagian itu gitu. Betul. Gimana caranya supaya budget marketingnya ini bisa optimal nih gitu. Nah, nanti di satu sisi mungkin orang sales, di satu waktu lagi mungkin top management misalnya gitu. Apa keputusan yang, dan kita harus bisa berinteraksi dengan orang-orang ini gitu kan. Itu adalah salah satu skill set yang penting juga yang dipelajari oleh orang-orang IT zaman sekarang. Jadi bukan cuma kemampuan teknisnya, tapi juga kemampuan komunikasi dan kemampuan kolaborasinya juga harus bagus. Betul banget. Ya kan? Dan hal itu kalau kita pelajari secara otodidak kayak kita belajar sendiri itu sulit atau bakal butuh waktu lama. Karena gimana caranya kita kolaborasi kalau kita belajar nggak ada temen gitu, ya kan? Wah, susah. Gimana caranya? Nah, itulah yang coba di-solve kalau kayak di praktikum. Kenapa? Makanya belajarnya di grup, ada teamwork di situ, ada deadline, ada fungsinya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian juga ada sekarang nih kan ada kayak semacam, nggak tahu ya, kemarin aku lihat aku kan kadang suka ngeliatin tuh sosmednya praktikum gitu kan. Ada yang komen kayak, kenapa semua orang sekarang promosinya data analis, data scientist, data analis, data scientist. Buka ini lihat iklan data analis, buka ini lihat iklan data scientist kayak gitu. Emang permintaannya setinggi itu atau gimana sekarang kondisinya sebenarnya? Ya, sebenarnya memang sekarang itu data scientist dan data analis semacam kayak apa ya?
jadi kebutuhan gitu. Jadi it's actually emas gitu. Kayak kalau dulu, oh keren nih, kayaknya keren deh punya data scientist. Sekarang enggak, sekarang semua perusahaan, semua company kalau misalnya enggak, itu mereka nggak bisa mengutilize data dengan maksimal jadinya gitu, sehingga muncullah permintaan di mana-mana. Nah, ketika muncul permintaan, pendidikan nggak kayak masak nasi goreng kan, setengah jam beres gitu. Pendidikan tuh beberapa bulan, mungkin tahunan. Jadi nggak bisa tiba-tiba pasarnya siap untuk supply demand tersebut gitu kan. Nggak bisa orang-orangnya tiba-tiba siap. Lulusan IT berapa sih gitu kan. Even yang punya skill yang memang cukup untuk itu tuh berapa sih gitu. Jadi itu sangat-sangat ini sekali. Dan saya sebagai praktisi juga merasakan hal tersebut ketika mau bikin interview data scientist, udah bikin soalnya juga effortful gitu kan. Kemudian gimana kita bisa siapin itu juga soal-soalnya untuk bisa enak dipakai user juga susah gitu. Terus nunggu kandidatnya juga yang kira-kira ini oke gitu, cukup oke untuk kita interview juga sulit. Pas interview juga kadang-kadang tidak memuaskan. Itu bisa berbulan-bulan. Dari mulai kayak, wah ini kayaknya perlu deh. Selang berapa lama gitu, udah bisnisnya udah berubah lagi, baru ada, ini kayaknya pas gitu. waktu keterima, ini kondisi bisnisnya udah berubah lagi gitu ya? Gitu. Jadi ketika misalnya kita ini tuh, sekarang sebenarnya belum perlu banget nih, tapi kayaknya daripada nanti susah, sekarang cari lagi deh. Bikin talent pool dulu gitu talent pool dulu, soalnya ini kayaknya mau ada bisnis baru deh, kita siap-siap. Jadi kita memang antisipasinya malah jadinya lebih cepat. Ya, dan juga seperti aku kan kemarin sempat bilang bahwa saat ini yang butuh kayak talent IT itu bukan hanya perusahaan-perusahaan teknologi aja. Karena basically, terutama semenjak pandemi ya teman-teman ya, perusahaan yang nggak menggunakan teknologi sebagai salah satu salah satu prasyarat bisnisnya atau mengadopsi teknologi di bisnisnya dia, itu akan sulit bersaing di masa ini gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan teknologi itu jadi nambah. Bukan core bisnisnya teknologi, tapi mau nggak mau dia harus mengadopsi teknologi ke dalam bisnisnya dia. Ya seperti yang kita tahu, kayak jual sayur aja sekarang banyak yang online gitu kan. Banget. Transportasi sekarang semuanya online. Jadi itu bukan in a way sebenarnya mereka itu bukan bisnis teknologi, bukan perusahaan teknologi. Kecuali kalau kayak ruang data memang dari awal belajarnya online. Nah kalau ini memang industri yang sudah lama ada, tapi didisrupsi gitu istilahnya kan. Betul. Karena itu juga peningkatan permintaan talentnya jadi sangat-sangat tinggi sekali gitu. Betul. Dan percayalah teman-teman, dalam beberapa tahun ke depan pertanian, perikanan yang kayak gitu-gitu, yang industri yang kayaknya tua banget, itu bakal jadi teknologi based juga gitu. Betul. Kalau kenapa? Ada apa? Selalu ya. Jadi Mas Randy, kita kan kita kemarin webinar kan banyak yang pertanyaan jawab ya. Kita coba jawab ya. Oke. Ada pertanyaan dari netizen kita yang baik dan budiman. Mas Randy, apakah hasil prediksi dari olahan data seorang data specialist selalu diterima dan dilakukan oleh sebuah perusahaan? Ini kayaknya yang nggak diterima sarannya nih. Iya, ini curhat kayaknya. Ini curhat kayaknya. Sebenarnya ada yang iya dan ada yang tidak dengan beberapa alasan gitu. Alasan pertama, selalu ya kalau ada masalah tuh lihat dulu ke diri sendiri gitu. Jadi apakah kita salah, cara menyampaikannya salah gitu. Betul. Jadi kenapa? Karena sebagai data scientist atau data analis kita perlu punya skill untuk storytelling namanya. Betul. Data storytelling. Jadi gimana kita menyampaikan masalah yang ada, findings yang ada, dan pada akhirnya kesimpulan gitu kan. Kalau misalnya cara menyampaikannya kurang tepat, pasti tidak yakin dong orang dengerin juga gitu. Jadi biasanya yang pertama tuh gara-gara storytellingnya mungkin kurang oke gitu. Yang kedua, bisa jadi juga dari usernya ada confirmation bias. Apa tuh confirmation bias? Ini istilah canggih tapi sebenarnya simpel. Misalnya confirmation bias. Confirmation bias. Nanti misalnya aku mau lihat nih, sebenarnya userku suka nggak sih sama fitur A gitu, gitu. Tapi dia kayaknya suka deh gitu. udah punya feeling kayaknya suka deh. Terus datanya bilang enggak, datanya bilang A sama B itu nggak beda, sama aja gitu. Masa sih? Suka aku kayaknya. Itu confirmation bias. Jadi akhirnya nggak diterima karena dia punya feeling sendiri gitu. Subjektivitas yang membuat gitu ya. Betul. Kadang juga tengah-tengah antara keduanya gitu. Bukan dari bisnisnya, bukan dari datanya, tapi tengah-tengah maksudnya seperti apa? Dari datanya hasilnya nggak terlalu confidence juga. Ini kayaknya confidence levelnya kita nggak tinggi deh. Ada kayak gini. Terus nanti dari bisnis, aku punya feeling kayaknya kayak gini. Jadi kombinasi antara bisnis acumen sama data, itu jadilah data informed decision gitu. Asik. Jadi teman-teman, subjektivitas itu
adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita paksain. Misalnya jadi desainer, jadi web developer, ya kan. Contoh yang paling gampang karena ini bikin produk kan. Betul, kan? betul. Ketika kita ngerasa enggak nih harusnya kayak gini, ya nggak bisa kayak begitu juga gitu. Betul. Itu subjektivitas kita. Desainnya bagusan kayak begini, warnanya mending jingga nih gitu. Ini keren nih gitu kan. Ya kita lihat datanya aja gitu. Betul. Gimana user makainya? Karena toh end usernya adalah mereka, bukan kita. Bukan kita kita. yang bikin. Kita yang bikin, yang menikmati adalah mereka gitu. Kita bikin restoran misalnya makanan yang apalah ya, nasi goreng misalnya gitu kan. Dengan idealisme kita, nasi goreng itu harusnya minyaknya adalah minyak begini gitu. Ya kalau orang nggak mau makan, mau ngapain kan gitu kan. Jadi kompromi-kompromi itu diperlukan. Betul. Subjektivitas itu harus selalu coba kita tahan. Nah, pertanyaan yang kedua, Mas Randy, apa basic tools yang sangat dibutuhkan dan hampir digunakan oleh seluruh posisi data specialist? Oke. Basic tools ya, mungkin dari yang paling user lihat dulu, Mas Putra. Pasti kita visualize data kan. Ya. Nah, jadi kita harus belajar namanya data visualization tools. Sayangnya data visualization tools ini, ngomongnya susah juga. Visualisasi data gitu. Yeah, alat visualisasi data itu tidak ada yang satu prominent pasti ini. Enggak kayak gitu. Beda-beda gitu. Misalnya kalau di Ruang Guru, salah satunya dari beberapa yang kita gunakan ada namanya Google Data Studio. Ya. Kenapa saya sebut ini? Karena dia gratis. Jadi kalau teman-teman mau nyoba, bisa belajar dulu. Iya, gitu. betul. Kalau kayak Tableau kan Tableau mahal kan. Jadi ada juga Power BI, tapi saya sendiri masih belum pakai karena nggak ada Windows di rumah. Jadi bingung installnya nih gimana gitu kan. Tapi kalau teman-teman misalnya bisa install Power BI, bisa juga. Dan Power BI itu kalau nggak salah ada trialnya, ada versi gratisnya gitu ya. Ada kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi mungkin aku membantu sedikit menyimpulkan bahwa kayak kemarin aku bilang teman-teman, tools itu hanyalah tools, ya kan? Kita nggak usah terlalu apa ya bahasanya ya, nggak usah terlalu fanatik sama satu tools gitu. Tools itu digunakan untuk menghasilkan sesuatu, nggak usah terlalu fanatik yang gue pokoknya mau pakai pisau hanya merek Love the Blue misalnya gitu kan. Kalau nggak pakai ini gue nggak mau jangan gitu. Tools itu hanyalah tools. Fungsinya tools itu apa? Ya buat motong daging. So selama masih bisa dipakai buat motong daging, it's okay, ya kan? Betul. Dan selama kalau kayak kita tim, pastinya apa yang bisa dipakai oleh tim bareng-bareng gitu. Betul. Jadi belajarlah fungsinya, jangan belajar toolsnya. Karena kalau belajarnya saya ngerti Tableau mas, ternyata yang di sana pakainya Google Data Studio, nggak bisa mas saya kan. Betul. Belajar visualisasi datanya, jangan toolsnya yang digunakan gitu teman-teman ya. Dan itu juga berlaku kayak tools-tools yang lain juga gitu. Itu hanyalah tools. Nah, yang ketiga Mas Randy, kalau bekerja di dunia IT, harus punya device yang speknya tinggi ya katanya. Laptop saya jadul banget dari zaman ngampus. Bingung harus nabung untuk upgrade skill atau upgrade toolsnya dulu katanya. Oke. Ini jawabannya paling gampang sih. Paling gampang. Sebenarnya kalau sekarang itu udah zamannya cloud. Maksudnya semua komputasi itu dilakukan di cloud kan. Mungkin yang butuh ya kuota lah gitu. Kuotanya pun gak usah banyak. Karena buat ngoding data scientist tuh nggak banyak interaksi yang dilakukan, nggak kayak nonton YouTube atau apa. Jadi sangat murah sekali sebenarnya. Jadi justru kalau misalnya ada dana sekian, itu mending investnya ke skill gitu. Beli buku, beli apalah gitu kan, les atau misalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada dana tuh justru ke sana dulu. Kenapa? Karena semuanya itu cloud. Anggap contoh deh, data scientist itu ada namanya Colab Google, colab.research.google.com bisa dicari. Itu alat gratis, tinggal masuk aja. Kalau kalian punya Google Drive, udah bisa tinggal pakai doang gitu kan. Terus nanti di situ tinggal coding, di enter, udah jalan gitu. Itu bahkan mau laptopnya sejadul apapun masih bisa jalan, asal browsernya bisa kebuka ya. Ya, betul. Gitu, jadi bisa murah banget sebenarnya gitu. Mungkin pertanyaan ini muncul karena gini Mas Rini. Karena dulu ketika kita mau belajar sesuatu, misalnya kita mau belajar data analisis misalnya, dulu kan kita harus install Python dulu, install SQL dulu, install ini dulu, install itu dulu gitu. So mungkin salah satunya kenapa pertanyaan ini muncul. Dan atau teman-teman ini memang nggak punya bayangan sama sekali bahwa sekarang ini ya semuanya udah serba cloud, semuanya udah serba ya serba gampang gitu. Khusus yang kayak tadi Mas Randy sebutin misalnya. Kemarin ada pertanyaan kan, Mas saya
bisnis kecil nih, saya pengen nyobain data analisis dulu nih sebelum misalnya daftar praktikum. Betul. Apa tools gratis yang bisa saya pakai? Saya bilang itu aja, ada Google Sheet, ada Data Studio, tinggal itu aja digabung-gabung itu Betul. udah jadi gitu. Jadi. Nah, dan juga bagusnya kayak di praktikum, dan hanya praktikum yang punya, Mas. Praktikum itu punya integrated platform namanya, semuanya di situ. Nggak ada bootcamp lain yang punya. Jadi dari simulator, bahan ajar, video nonton, komunikasi, nilai, ujian, apa semua, semua yang dibutuhkan itu dari satu browser itu aja, dari satu platform. Makanya kalau orang nanya, Mas, spek komputernya kalau mau daftar praktikum butuh yang kayak gimana? RAM berapa? Ini berapa? Saya bilang nggak usah, selagi bisa buka YouTube bisa daftar praktikum. Karena itu aja. Karena mau nggak mau juga kita harus akui bahwa kadang-kadang kesulitan utama buat teman-teman yang lagi kepengen belajar, baik itu software engineering, data science atau data analysis, biasanya kayak konfigurasi itu tuh kan memakan waktu. Setup awalnya ya. Setup awal. betul. Dan kadang-kadang ketika environment-nya berubah, setupnya nggak berlaku lagi, harus di setup lagi. Yang kayak begitu ya teman-teman. Jadi device kayak gitu itu tuh sebenarnya selagi masih bisa dipakai, manfaatkan apa yang ada, lebih bagus investasinya dari leher atas. Setuju. Karena setelah keterima kerja, misalnya investasi, saya mau daftar praktikum gitu. Bayar misalnya 14 juta untuk ikut data analis gitu kan. Setelah tamat, kan bisa dapat 14 juta setiap bulan. Mau beli komputer apa kayak, mau beli laptop apa kayak, udah gampang gitu kan. Jadi manfaatkan apa yang ada dulu, investasilah leher ke atas dulu. Betul. Nah, satu pertanyaan gampang, Mas Randy. Apakah di ruang guru, kalau Mas Randy nih ngerekrut tim, kan sekarang udah ngerekrut tim. Betul. Apakah harus lulusan informatika? Tidak. Oke. Tidak. Kita bahas di episode berikutnya ya. Bagaimana yang ini. Jadi teman-teman, kita tunggu di komunitas Upgrade Career. Mas Editor, tolong di sini join Telegramnya kita. Nanti kita bisa tanya jawab di situ. Aku bakal ngajak Mas Randy juga nanti buka buat sesi Q&A di situ. Boleh juga cek upgradecareer.id. Sekarang kita udah punya website khusus yang untuk kayak artikel apa kayak gitu-gitu, bisa buka upgradecareer.id, dan ada promo-promo juga di situ. Terima kasih Mas Randy untuk sesi pertama. Kita lanjut ngobrol sesi kedua nanti. Terima kasih juga teman-teman udah nonton episode ini. Jangan lupa nonton episode-episode yang lainnya. Subscribe lah kalau mau subscribe, kalau enggak ya nggak usah. Like lah kalau mau like, nggak mau ya nggak usah. Share lah kalau mau share, nggak mau ya nggak usah gitu kan. Nggak ada paksaan gitu. Tidak ada paksaan dalam dunia teknologi. Tapi ya kalau bisa ya subscribe. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.